Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama aku Randy Antono dan NPM 2315011. Nah, di sini aku ingin menjelaskan ataupun mendemonstrasikan mengenai rangkaian IoT yang akan saya buat. Nah, di sini saya akan membuat IoT berupa untuk sensor suhu. Jadi dia bakal mendeteksi suhu dan kelembapan yang ada di ruangan tersebut gitu. Nah, di sini ada beberapa komponen yang digunakan. Yang pertama itu untuk microcontroller. Microcontrollernya aku pakai L8266 yang tipe micro. Yang USB-nya micro. Terus ada LED gitu, LED itu udah terpasang di breadboard. Ini yang putih besar di breadboard, LED ada 6. Terus ada sensor di hati tentunya dia untuk mengukur mengukur suhu dan kelembapan gitu. Terus ada kabel jumper nih untuk menghubungkan rangkaiannya. Nah, ini untuk tipe male to female. Ada juga kabel jumper yang male to male gitu. Oke, mungkin langsung masuk ya untuk merangkai alatnya. Kita bakal merangkai alat nih. Merangkai alat. Nah, ini kan untuk breadboard sebagai atau project boardnya buat nyatuin serangkaiannya. Nah, di sini udah terpasang 6 LED nih. Kelihatan nggak sih? 6 LED. Ini sebagai indikator panas, sedang dingin. Ini untuk indikator AC, refrigerator atau kulkas, dan lampu. Kita boleh. Oke, mungkin langsung aja ya. Pertama kita ini juga bakal dimasukin ke breadboard gitu ya, mudah. Nah, di sini. Oke. Nah, kita bakal menghubungkan nih untuk LED-nya ke microcontroller. Nah, yang pertama itu di sini untuk LED bagian positif kita bakal menghubungkan ke microcontroller. Nah, aku bakal colok-colokin kabel jumpernya dulu, baru nanti ke microcontrollernya biar enak. Dan kali yang kedua ini untuk LED yang ketiga. Hmm. Dua. Oke. Nah, kan kalau LED itu dia ada kutub negatif positif. Yang positif ke microcontroller, yang negatif itu bakal ke yang breadboard yang negatif. Nah, breadboard negatif ini nanti bakal minta arusnya dari sini, tegangannya dari controller gitu. Kita masukin ya, menggunakan kabel yang jumper male to male. Lalu colokin aja ke yang negatif. Oke. Mana yang male to male? Oke, yang sebelahnya juga sama. Ya, dihubungin ke negatif juga. Hmm. Langsung saya juga negatif. Yang ini juga ke negatif. Oke. Ini di sini pastinya itu bakal aku hubungin dengan kabel jumper juga supaya arusnya sama akan mengalir. Oke. Nah, kita ambil arusnya nih dari sini sama yang BND karena yang dibutuhin itu yang negatif. Oke. Masukin di sini. Udah. Terus untuk LED yang pertama yaitu ke D1, LED 2 itu dia ke D2, LED 3 ke D3. Nah, di empatnya ini nanti bakal buat yang DHT-nya. Jadi ini kita fokus ke LED dulu. Ini bakal ke D5. D5. Kedua ini D6. Ini D7. Oke. Sekarang kita fokus ke DHT ini sekarang. DHT ini kan juga ada negatif positif nih. Kita lihat nih. Yang tengah berarti itu ke sini nih, ke yang D4. Nah, oh sorry, ini dipindah di sini ya, nyatu sama komponen yang lain. Nah, biar enak nanti. Nah, ini udah ya untuk DHT D4. Sorry. Ini ada yang negatif ke breadboard yang udah dialirin tadi harusnya. Negatif. Duh, salah guys, salah jumper guys. Nah, ini ke negatif. Ini ke positif di sini di microcontrollernya. Nah, sini aku bilangnya view. Nah, ini kurang lebih sih, tapi emang kayak gini untuk pakainya. Nah, langsung
bakal kita coba nih nanti. Oke, langsung aja kita ke penguploadan dari kodenya melalui Arduino IDE ke ESP8266-nya. Oke, masuk ke Arduino IDE guys. Nah, ini kita colokin keyboardnya. Nah, ketika ini untuk tulisan not MCU di pojok kiri itu udah tebel, berarti itu udah terhubung ke MCU-nya gitu. Nah, kita upload ulang nih. Nah, ini sedang compile, lagi compile, lumayan lama nunggunya. Nah, ya, ini juga terhubung ke WhatsApp guys. Nah, supaya terhubung ke WhatsApp itu untuk mengirimkan laporan nih keadaan dalam ruangan tersebut gitu. Misal kalau ini digunakan di ruangan, itu aku menggunakan Twilio tuh. Nah, nanti aku tunjukin buat untuk laporan di Twilio-nya. Nah, di Twilio itu bakal setiap 1 menit ngirim laporan. Nah, ini kan berarti biru, indikasi biru dingin nih. Kita buat ke yang sedang terus panas. Oke. Ini caranya jangan ditiup nih untuk sensornya biar lebih hangat gitu kan. Nah, ini sedang indikator LED-nya warna putih. Nanti ke panasnya ini. Nah, ini panas untuk indikatornya LED warna merah. Nah, kita lihat juga di Blink aku juga gunain Blink, yang dimana nih, Blink ada indikator untuk suhu dan kelembapan. Kelembapan saat ini udah di 79%. Dan nih untuk refrigerator, AC, dan lamp itu bakal menghidupkan LED yang ada di sebelah sini secara manual nih. Misal aku ngidupin AC, oh dan ini ada status. Status ini dia bakal nunjukin misal refrigerator aku nyalain, dia bakal bertulisan on, ini off gitu. Misal nih aku ini refrigerator. Nah, LED refrigerator itu direpresentasikan dengan LED yang warna biru. Ini di status dia bakal on, ya kan? Nah, misal aku juga ngehidupin AC nih. Di sini dia warna merah nih, representasi dari AC warna merah. Di sini bakal on juga. Nah, aku juga bakal ngehidupin lamp, itu lampunya. Nah, nih indikatornya warna putih. Di sini juga bakal on gitu. Mari kita lihat di WhatsApp untuk videonya. Nah, nih dia udah mengirimkan beberapa kali, 2 kali ya. Karena 1 menit, setiap 1 menit dia bakal ngirimin kan, jadi nggak terlalu lama. Nah, nih ketika tadi kita fokus di perubahan ini, perubahan suhunya, kita belum kotak-katik di sini, dia bakal off 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 ya kan. Nah, ini kita udah fokus di status perangkatnya nih. Tadi ngidupin kulkas, AC, nah itu kulkasnya on, AC-nya on nih. Off, kita tunggu coba. Ini kan kita ngidupin tiga-tiganya nih. Kita ngidupin tiga-tiganya nih. Ininya. Jadi kita tunggu laporannya apakah benar dia bakal on semua atau enggak. Kita ke WhatsApp ya. Nah, nih tentunya perangkatnya on semua, jadinya sudah masih di 31 sama 30. Nah, ini udah balik lagi di suhu 30. Soalnya dia dingin. Kita tunggu laporan yang dingin ya guys. Kan tadi udah sedang sedang ini sedang di sini harusnya dingin ya guys, karena LED yang hidup tuh warna biru. Dan untuk source perangkatnya itu semuanya on harusnya. Kita tunggu lagi. Kita matiin AC-nya. Nah, jadi yang akan nyala itu refrigerator sama lampu. Di sini udah jelas untuk kulkas on, AC-nya off, lampunya on. Kita buka. Tunggu dulu laporannya. Nah, nih.
Ini 30-80 dingin karena indikator warnanya tuh dia warna biru yang hidup dingin. Nah, ini untuk kulkasnya on, AC-nya udah aku off-in, benar. Namanya oke, benar berarti. Nah, ini ketika AC itu dalam suhu lebih dari 32. Nah, ini bakal panas, merah. Dan yang sebelah kanan itu aku nyalain yang refrigerator sama lampu. Jadi dia hidupnya putih sama biru. Itu di manual untuk melalui blink gitu. Nah, yang ini ketika suhu itu sedang, jadi bakal mengaktifkan lampu LED yang warna putih gitu. Nah, yang kanan itu aku hidupin yang refrigerator, dia dihidupin secara manual melalui blink. Nah, ini ada yang ketika suhunya dingin, dia bakal mengaktifkan LED yang warna biru nih yang sebelah kiri. Nah, yang sebelah kanan itu lampu untuk menghidupkan status perangkatnya yang dilihat. Kak, ini aku hidupin refrigerator, dia biru, dan AC itu warna merah. Itu dihidupin secara manual melalui blink gitu. Nah, sekarang aku bakal menjelaskan nih mengenai source code untuk rangkaian IoT yang tadi nih. Nah, di sini kan aku gunain Blink terus sama Twilio. Jadi di sini bakal ada untuk mengkonekkan ke Blink dan ke WhatsApp-nya melalui Twilio itu kan. Nah, di sini yang pertama itu ada buat menghubungkan ke Blink-nya. Nah, di sini ada template ID ya dan nama dari template-nya terus token dan ini untuk serial. Nah, di sini juga ada eh, untuk library yang digunain ada untuk ES8266 Wi-Fi-nya, ada Blink Simple ES8266, DHT, Wi-Fi Client Secure, kayak keamanan kliennya, terus ada HTTP client nanti digunain di pas ngirim laporan ke WhatsApp gitu. Nah, di sini untuk konfigurasi Wi-Fi-nya, dan untuk SSID itu nama dari Wi-Fi yang aku gunain, yaitu Y. Y tanda tanya itu hotspot aku, terus ada password-nya itu NCT Dream. Nah, di sini ada Blink Timer ya, you know lah. Nah, di sini juga ada konfigurasi di HT11. Nah, di sini aku gunain di HT11. Ada juga sebenarnya di HT tipe lain ada yang di HT22. Cuma di sini aku menggunakan di HT yang 11. Jadi ada deklarasi konfigurasi untuk DHTP-nya itu ada di D4 dan tipenya itu di DHT11 gitu. Nah, kan ada 6 LED nih, yang 3 LED itu buat yang kulkas, AC dan lampu itu D1, D2, D3. Terus yang ini cold normal sama hot itu ada di D5, D6, D7. Nah, kalau yang ini untuk virtual pin-nya ini untuk dari Blink-nya. Jadi dari deklarasiin di kode supaya nanti ketika sensor membaca dan apa ya, terintegrasi ke LED-nya, maka di Blink-nya itu juga bakal menampilkan hal yang sama gitu. Nah, ini yang aku jelasin tadi untuk Twilio. Nah, Twilio ini dia bakal mengirimkan laporan dari pembacaan sensor ke WhatsApp gitu. Nah, ini WhatsApp dari Twilio, dan ini WhatsApp aku. Nah, terus ini ada variabel globalnya itu less suhu, less humidity, less condition gitu. Dan less condition itu kayak statusnya kan karena string less condition. Nah, terus di sini juga ada Blink nih, Blink buat kulkas, AC, dan lampu. Jadi kayak dia kan manual hidupinnya. Nah, ini di sini linknya. Oke, nah di sini fokus di pengiriman laporan ke WhatsApp dari via Twilio nih. Nah, ini fokus di sini. Dan ini tadi kan ada library yang digunakan ini Wi-Fi client, ini HTTP client. Nah, udah di bagian ini dia bakal ngurus semua yang diperlukan untuk dikirim laporannya ke WhatsApp gitu. Nah, ini nanti laporan yang akan tampil di WhatsApp gitu. Yang udah aku tampilin. Nah, udah ini fokus di WhatsApp-nya. Oke, masuk ke yang bagian ini voice sensor. Jadi di sini fokus untuk membaca sensornya, sensor IHT dia bakal membaca kondisi sekitar, ada suhu, ada kelembapan, nah gitu. Nah di sini dia bakal ketika suhu itu membaca, maka di blink juga terhubung. Jadi nanti suhu yang dibaca oleh sensor terhubung ke blink menggunakan virtual pin gitu. Nah di sini juga ada untuk memeriksa indikator suhunya. Terus masuk ke ini kondisi yang dimana ketika terpenuhi nih suhunya T itu temperatur suhu kurang dari 31. Ini sebenarnya 31 derajat itu panas ya, cuma karena sensor di ruanganku itu suhunya emang lumayan tinggi dan nggak bisa turun sampai 20-an, uh, aku buat di 31 karena kayak default suhu yang dibaca itu di 30-an. Jadi nanti kalau aku misalnya ambil di 29 tuh nggak kebaca untuk dinginnya gitu. Buat terus sebenarnya bisa sih. Cuma kalau misal kurang dari 30 tapi di ruanganku ini 30, sekian, kayak dinginnya tuh nggak kebaca gitu. Jadi dia nggak ada yang hidup. Gitu. Nah, terus ketika terpenuhi dia bakal kondisinya itu dingin dan berarti untuk LED bagian cold-nya itu bakal high, berarti bakal nyala gitu. Nah, di sini ada else if ketika T lebih dari sama dengan 31 dan T kurang dari 32, itu kondisinya itu sedang dan LED normalnya itu bakal menyala. Nah, yang terakhir itu ketika semua dua-duanya ini nggak terpenuhi, maka dia bakal mengambil yang test condition panas. Nah, ketika panas, maka LED yang bagian untuk hot ini dia bakal nyala. Nah, di sini ada untuk yang bagian status kan ada tuh di Blink bagian status
ya kan. Nah di situ ini kayak kulkas on atau off, AC on atau off, lampu on atau off gitu kan. Nah terus di sini ada statusnya nih, berarti nanti dihubungkan ke linknya menggunakan VPN statusnya itu gitu. VPN statusnya itu berapa tadi pas. Nah terus di sini masuk yang serial monitornya nih, jadi dia nanti ketika sensor membaca itu bakal nampil di serial monitor ini di bawah ini gitu. Ada suhu, kelembapan, LED, ada status perangkatnya. Nah, terus di sini ada setup yang dimana serial bikinnya itu ada di 115.200 untuk bautnya, baut set, terus untuk band mode-nya itu masuk LED terus sebagai output, AC output, lampu itu juga output. Terus yang ini juga yang cold normal volt itu juga sebagai output. Nah, di sini di hati dimulai buat membaca gitu. Nah, di sini juga untuk linknya itu biar membaca nih wifi-nya dikonekin dengan delay 500 milisecond. Nah, di sini juga link dimulai nih. Dimulai link awal token data ID sama password. Nah, terus ini untuk sensor membacanya itu dia setiap 2 detik sekali gitu. Nah, lalu ini untuk yang video itu dia bakal mengirimkan laporan setiap 1 menit gitu. Nah, di sini udah ini ketika nanti bakal looping terus gitu. Jadi untuk kayak alat tersebut. Nah, aku bakal rangkum nih untuk apa aja sih komponen, apa itu fungsinya itu apa aja. Jadi gini, ini kan tadi kita buat rangkaian IoT nih, Internet of Things, di mana ini tuh kayak bisa melalui internet kan. Dan itu untuk internet menghubungkan ke WiFi itu yang tadi namanya microcontroller yang tadi nih untuk microcontroller WiFi kan bukan. Nah, yang ini controller karena dia punya WiFi gitu. Dan ini nantinya bakal dihubungkan ke Blink. Nah, Blink itu dia tuh memonitoring nih untuk suhunya berapa sih, secara real time berapa sih suhu yang ada di ruangan tersebut gitu, kelembapannya berapa. Nah, terus juga itu kan tadi aku masukin untuk untuk switch dari refrigerator, AC sama lampunya. Nah, gitu. Nah, terus untuk komponen yang digunain yang dibilang pada saat sebelum demonstrasi itu ada LDP, mode jumper, male to male, female to male, itu ada di HT11. Nah, kita menggunakan di HT11. Ada juga sebenarnya untuk HT22, cuma aku prefer makanya di HT11. Gitu. Ada breadboard juga sebagai papan rangkaiannya. Gitu. Nah, jadi fungsi IoT itu untuk memonitoring secara real time dari suatu ruangan mengenai suhu dan kelembabannya. Dan kita juga bisa dengan mudah tuh jadinya untuk melihat suhu, kelembapan, dan juga untuk menentukan beberapa peralatan atau perangkat gitu kan. Seperti yang tadi ada kulkas, refrigerator, AC, lampu, dan lain-lain gitu. Itu mungkin untuk video kali ini sampai cukup di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.